Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh Nusantara, kepada saudara-saudaraku seiman dan non-muslim di seluruh Nusantara, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami semua. Kepada saudara-saudara dan para sahabat sekalian, di sini saya mau meluruskan apa yang disebut dengan pelet jaran goyang yang kita ketahui semuanya, bahwa pelet jaran goyang ini adalah pelet yang sangat-sangat ganas luar biasa. Bahkan bisa disebut dengan rajanya pelet, mantra dari segala mantra. Hanya unsur daripada pelet jaran goyang tersebut ini memang kita ketahui bahwa ada unsur hitamnya, yaitu bahwa sesungguhnya kalau pelet jaran goyang ini, bagi yang mengetahui langsung, itu sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Jadi banyak para sahabat sekalian yang berbicara kepada saya bahwa saya dapat pelet jaran goyang ini dari itu. Nah, sesungguhnya di sini saya mau meluruskan bahwa saya ingin memberitahukan bahwa pelet jaran goyang ini tidak semata-mata bahwa ini mudah dilakukan. Memang ini mudah dilakukan, tapi dengan tata cara yang benar, bukan dengan tata cara yang salah. Tata cara yang benar itu harus ada beberapa tata cara yang memang untuk kita menguasainya. Ada orang yang memang memberitahukannya bahwa ini mantra pelet jaran goyang, lalu semudah itu kita baca dan orang atau target yang dituju langsung kena begitu saja. Itu tidak seperti itu. Bahwa pelet jaran goyang ini memang harus ada tata cara yang harus dilakukan, baik itu menggunakan benda-benda pusaka yang memang sudah terisi oleh hodam atau jin daripada pelet jaran goyang tersebut ini, jin-jin yang memang dikhususkan untuk jin sebagai penarik pelet jaran goyang. Ataupun bisa juga dilakukan dengan tata cara berpuasa. Lalu bagaimana tata cara berpuasanya? Yang pertama, kita harus melakukan puasa. Yang baiknya itu memang harus puasa putih. Puasa putih itu harus kita makan satu hari itu hanya sekepal nasi, dan minum pun hanya dengan air putih tanpa rasa, dan nasi pun hanya nasi tanpa rasa. Itu kita dawamkan atau kita laksanakan selama 7 hari minimal, dan lebih dahsyat lagi dilakukan selama 40 hari, dan 1 hari terakhir itu dilakukan puasa ngebleng. Apa itu puasa ngebleng? Puasa ngebleng itu puasa yang dilakukan tanpa menggunakan atau kita tanpa melakukan aktivitas sahur, dan kita buka puasa ngebleng tersebut pada saat subuh. Itu memang yang paling dahsyat. Tapi di sini saya hanya mempermudah dengan tata cara yang tanpa rumit, tanpa kita harus berpuasa, tanpa kita harus melakukan hal-hal yang kita tidak mampu. Di sini hanya cukup menggunakan benda-benda pusaka yang memang sudah diisi oleh ajian pelet jaran goyang tersebut ini. Tata cara yang benar menggunakan pelet jaran goyang menggunakan benda pusaka, yang pertama saya perkenalkan ini.
Ini adalah kulit daripada kuda yang sudah dirajah oleh darah kuda, yang memang arti jaran goyang tersebut artinya adalah kuda goyang. Dan ini kulit kuda yang sudah dirajah oleh darah kuda tersebut. Dan yang kedua, ini adalah cemeti daripada pusaka jaran goyang. Dan ini adalah minyak hitam, minyak ireng disebutnya, jadi minyak ireng jaran goyang. Lalu tata cara menggunakan pelet ini bagaimana? Banyak yang bertanya seperti itu, bagaimana tata cara menggunakan peletnya? Yang pertama, kita singkirkan ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara yang benar menggunakan pelet jaran goyang. Yang pertama, ambil air wudhu. Sebisa mungkin mandi. Mandi besar, mandi wajib, mandi junub gitu kan. Nah, dengan menggunakan wifik ini adalah kain raja khusus mandi, membersihkan segala kesialan atau kehalangan kita yang ada di dalam diri kita selama ini. Menggunakan ini. Yang kedua, pakai pakaian bersih dan sebisa mungkin aurat tertutup. Bisa menggunakan baju atasan putih atau baju koko atau tangan panjang putih. Jangan menggunakan kaos, karena kita berhadapan kepada yang maha kuasa. Walaupun kita dibantu oleh jin gitu, karena setiap makhluk ciptaan Allah itu pasti ada fungsinya. Yang ketiga, kita ambil alas atau apapun itu. Bisa menggunakan sajadah atau tikar atau apapun, atau karpet boleh. Yang pasti harus beralas. Nah, setelah beralas kita duduk bersila di atas di alas tersebut. Itu kita duduk bersila selayaknya kita sedang ingin melakukan suatu tirakat gitu kan. Dan arah kita berduduk itu ke arah kiblat atau ke arah barat. Bisa menggunakan kompas atau apapun yang tidak tahu tempatnya gitu ya, misalkan tidak tahu arahnya gitu, bisa menggunakan kompas. Yang kelima, pembukaan pertama kita niatkan sambil berdoa. Bagi kaum muslimin bisa diawali dengan surah Al-Fatihah gitu ya, surah Al-Fatihah, dan ditutup dengan syahadat dan salawat sebanyak 1 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu kita niatkan kepada masing-masing yang terserah. Misalnya, ya Allah yang maha pengasih maha penyayang, di malam hari ini dilakukan itu tirakat yang baik itu dilakukan tepat jam 12 malam atau jam 12 malam lebih pun boleh. Itu asal tidak lebih daripada jam 3 pagi. Asal tidak dilakukan lewat dari pukul 3 pagi. Kita niatkan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kepada Engkau lah hamba memohon, hanya kepadamu lah hamba meminta pertolongan. Di malam hari ini hamba niatkan tujuan masing-masing. Hamba yang bernama, sebutkan nama kamu, nama sahabat sekalian gitu kan. Lalu tujukan bahwa hamba ingin melakukan tirakat malam hari ini, ditujukan kepada si Anu. Siapa targetnya, sebutkan nama targetnya. Setelah berdoa itu ya, setelah selesai, bagi yang beragama muslim baca kalimat syahadat bisa itu ya, seperti yang tadi saya bicarakan gitu ya, seperti yang saya tadi beritahukan. Lalu mulai untuk yang non muslim itu lakukan dengan tata cara bahasa masing-masing gitu, bahasa agamanya masing-masing gitu ya. Nah, bagi muslimin dan muslimat atau yang non muslim ya, itu sudah kita ketahui. Lalu
Yang berikutnya lalu kita mulai membaca mantra jaran goyangnya sebanyak perhitungan weton si pembaca. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan weton? Weton itu adalah hari kelahiran kita. Nah, setiap hari kelahiran itu dalam kejawen atau kejawen itu dalam Jawa ya, gitu, dalam Jawa atau dalam apa suku Sunda bisa disebut dengan jangjawokan. Sama seperti suku Jawa itu yang disebut dengan kejawen. Lalu bagaimana cara menghitung weton kita gitu ya? Weton itu ada perhitungan dari hari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, masing-masing punya perhitungan hari. Lalu hari tersebut ditambahkan dengan weton hari-hari ini, hari tersebut. Misalnya Senin ada Senin Pon, Wage, Legi, Kliwon, Pahing gitu. Nah, dari tiap-tiap Senin, tiap-tiap hari tersebut itu ada angkanya. Lalu dijumlahkan. Misal eh, hari Minggu eh, pasarannya Wage. Nah, Minggu itu 5, Wage itu 4. Berarti bila dijumlahkan sama dengan 9. Nah, ketika sudah kita ketahui jumlah weton kita 9, kita tinggal kita membaca mantra jaran goyang tersebut sebanyak 9 kali. Baca mantra tersebut. Gitu. Itu yang disebut dengan membaca mantra jaran goyang sebanyak perhitungan weton si pembaca. Gitu. Kita cukup baca sebanyak 9 kali bila weton kelahiran kita Minggu Wage. Nah, ataupun misalnya Senin Pahing, Senin itu eh, apa? Senin itu 4, Pahing itu 9, berarti 13, sebanyak 13 kali kita membaca mantra jaran goyang tersebut. Lalu yang paling utama selain daripada pusaka atau perhitungan weton, kita siapkan foto. Semisal ini atau foto target kalian ya, cukup satu misalnya seperti ini targetnya gitu kan. Setelah kita siapkan foto target, lalu kita oleskan foto target ini menggunakan minyak jaran goyang ini. Kita oles, misalnya kita begini, kita oleskan gitu ya, kita oleskan. Nah, sudah dioleskan seperti ini. Nah, lalu foto tersebut kita taruh. Nah, kita taruh ini kulit daripada kuda tersebut dan ini rajahannya. Nah, taruh di sini fotonya. Nah, ketika sudah setelah ditaruh di atas ini rajahan ini, lalu kita taruh cemeti ini, pusaka cemeti ini gini. Setelah dari situ, setelah selesai kita semua lalu putar cemeti di atas foto target begini misalnya. Nah, kita lanjutkan ya. Begini mantranya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatakaciku si jaran goyang tak goyang ing tengah latar. Cemetiku sodo lanang upet-upet kulawe benang. Tak sabetake gunung cukruk watu gempur. Tak sabetake segoro asap. Tak sabetake ompak gede sirep. Tak sabetake lemah bengkah. Tak sabetake atine si jabang bayi ini. Nah, ketika menyebut atine si jabang bayi ini, siapa nama target ini? Nah, kita yang paling penting foto target, dan kita yang paling utama kita harus kenal sama orangnya gitu. Nah, setelah sampai ke si jabang bayi ini, tak jalu tepokmu koyo wong edan dan lario marang kewajibanmu. Tapi posisi kita tetap masih memegang seperti ini, masih memegang ini. Nah, ya, masih terus memegang ini. Nah,
Tanario marang kewajibanmu, pet sirep sido edan ora edan, sido gendeng ora gendeng, ora mari-mari yen ora ingsun sing nambani. Nah, mantra tersebut dibaca sebanyak weton si pembaca. Seperti yang tadi sudah saya ulas, bila minggu wage bisa dibaca 9 kali. Nah, baca sebanyak 9 kali. Nah, setelah selesai semuanya, gitu kan, sebagai penutup, lalu foto target sambil bayangkan target tersebut, lalu tutup dengan doa. Nah, gitu ya, kita bakar foto target, si target ini kita bakar. Nah, lalu ketika kita mau membakar, bisa dibakar dimanapun, mau di asbak bisa, atau di atas panci atau apapun itu ya, bisa kita bakar si foto target ini. Nah, setelah kita bakar, kita tutup dengan doa, gitu kan, kita tutup dengan doa, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, gitu kan, hamba telah melaksanakan tirakat untuk menggunakan pelet sijaran goyang, gitu kan. Setelah semoga apa yang hamba tirakatkan malam hari ini menjadi berkah, syafaat dan manfaatnya di kemudian hari, mulai detik ini, hari ini, gitu, agar si target jatuh dan tunduk di hadapan si pembaca itu. Nah, ketika sudah dibacakan semuanya beres, gitu kan, lalu setelah kita tutup dengan salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lepas dari situ kita tidur. Nah, tunggu dalam beberapa jam ke depan. Nah, mulai dari pukul uh, setelah azan subuh pukul 5 sampai pukul waktu zuhur, gitu, si target akan jatuh dan tunduk. Bila target jauh, si target akan menghubungi si pembaca. Setelah si target menghubungi si pembaca, gitu kan, atau si target rasanya ingin ketemu, rasa ingin jumpa, akan tergila-gila, tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak melakukan aktivitas kegiatan apapun. Nah, lalu tinggal si pembaca tersebut ini yang menggunakan pelet jaran goyang ini harus mempertanggungjawabkan peletnya tersebut. Nah, mempertanggungjawabkannya seperti apa? Yang paling utama mempertanggungjawabkannya adalah dengan cara mengobatinya. Mengobatinya seperti apa? Bila si target sudah kelepek-kelepek, ya laksanakan. Gitu, sebisa mungkin eh, apa namanya lebih baik lah, gitu, perlakuan kita terhadap si target tersebut, gitu ya. Bila sudah mampu untuk dinikahi, nikahilah, gitu. Itu saran saya yang terbaik, gitu kan ya, karena pelet ini luar biasa ganasnya. Ini bukan pelet sembarang pelet, ini pelet langsung yang benar-benar dahsyat, maha dahsyat, gitu. Maka dari itu, kenapa banyak pelet-pelet jaran goyang yang beredar itu sebenarnya tidak asli, sudah tidak asli. Dan ini langsung dari kitab Nini Pelet yang diambil dari Kiai Manguntapa langsung. Semoga para sahabat sekalian mampu, gitu ya, mampu menjaga apa namanya, tetap dalam kebaikan, melaksanakan kebaikan yang terbaik untuk kita semua, terutama bagi sahabat-sahabat sekalian yang sedang dalam masalah, dalam asmara, sedang dalam masalah rumah tangga, yang dalam masalah asmara belum mendapatkan jodohnya, semoga cepat diberikan jodohnya, semoga segera dapat jodoh. Yang masih dalam proses menuju pernikahan, semoga dilancarkan pernikahannya. Yang dalam masalah rumah tangga, semoga rumah tangganya kembali menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.